Mas Iya, Saha, aku mau. mau bertanya Mas Saha? Iya bang. Kalau belum bertanya, saya mau bertanya. Ya, aku dulu ya Bang Karol ya. Nih, begini Bang Arif. Kenapa Muhammad tuh meniadakan hukum Taurat? Silakan Ustaz Hatta, syariatnya Mas Saha. Ini ada negolang. Iya, Jadi gini Mas, Al-Maidah 44. Ya. Ketika Allah mengutus Musa, maka hukumi orang-orang Seriwil pakai Taurat. Sampai kapan Taurat ini selamanya? Ya sampai Allah mengutus Isa. Maka ketika Allah mengutus Isa, waliyahkum alal Injil bima anjalallah. Hukumnya mereka pakai Injil. Sampai kapan Injil dan Taurat ini berlaku? Al-Maidah 48. Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad. Maka setelah Allah menciptakan mengutus Nabi Muhammad, tidak berlaku kitab dua-duanya itu. Wong Taurat untuk Seriwil. Di dalam Ulangan 33 ayat 4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaah Yakub. Ya gitu, bukan menghilangkan, memang itu untuk Seriwil doang. Gitu. Oke. oke Bang Karol, silakan. Oh ya, Mute-nya dibuka, mute-nya dibuka. saya tanya. Ya sudah dibuka mute. Kalau gitu saya tanya ini. Asyura 42. Ayat Asyura ayat 42. Asyura 42 ayatnya 42 juga. Surah 42 ayat 42. kenapa? Nah ini dituntut itu hanya terhadap orang-orang yang menzalimi manusia. Ada dua nih, yang menzolimi manusia dan berbuat kezoliman di bumi tanpa alasan yang benar. Nah, berbuat kezoliman di bumi ini apa saja? Oke, jadi gini, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas. Yaitu mereka mengerjakan hal-hal, mengerjakan apa? Di mana? Di muka bumi tanpa hak. Mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka itu mendapat azab yang pedih, yaitu azab yang menyakitkan. Jadi di sini maksudnya apa? Kita ini tidak boleh berbuat zalim kepada manusia, tidak boleh. Ya, dengan melampaui batas, yaitu mereka mengerjakan hal-hal yang atau di bumi, ya. Dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya gitu doang. Apa yang tidak paham? Iya, Kezaliman jadi ini. jolim itu gini. Jolim itu buat orang-orang yang nggak menyadari akan di dunia ini selalu berbuat maksiat dan selalu berbuat kesalahan kepada ajarannya tersebut. Gitu. Jadi sudah ada pengajaran dari orang-orang terdahulu seperti nabi-nabi, cuman mereka tidak mau mengikutinya. Itu namanya zolim terhadap kebenaran. Gitu, simpelnya gitu, Karol. Halo, Halo. Ya silakan Bunda Nenggolan, Nenggolan. Ini ya sudah ada tema Bunda Nenggolan, silakan ke nomor diskusi. mau bertanya sama Arum deh. Boleh. Apa tuh? Coba dulu, aku mau tahu itu. Ya, 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4. Itu Kenapa dengan siapa? Arom sudah mualaf sekarang, bukan noten lagi. Gimana sih? Iya, kan dia dulu. 2 Petrus 2 12. Masalah babi yang kembali ke kubangannya bukan sih? Nah, ya itu. Coba baca Apa dulu. itu? 2 Petrus 2 ayat 12. 1 sampai 4. Oh, Ayat kirain 1 sampai 12. 4. Ya coba dibaca, Bu. Saya lagi di kerjaan soalnya. Arun ya? Ada Arumnya. Iya, saya Arom, Bu. Saya lagi di kerjaan, silakan dibaca dulu, Bu. Iya, 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4. Ya, coba dibaca, Bu.
Tunggu ya. Nih, nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang, dengar dulu ayat 2. Banyak orang akan mengikuti. Sebentar dulu ya, Nainggolan, sebentar. Di antara kamu itu berarti Yesus itu Ya, ketika itu berbicara kepada siapa? Tunggu dulu selesai. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebinasaan akan dihujat, jalan kebenaran akan dihujat, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita cari untung dengan cerita-cerita ucapan jempol mereka. Tapi untuk perbuatan mereka itu hukuman tetap lama bersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Itu untuk siapa itu sebenarnya? Yang guru-guru palsu itu. Untuk Paulus. Paulus kan Untuk tidak menyangkal dan pengikutnya. Dengar. Jadi gini, Paulus Bu. kan tidak Jadi menyangkal gini, Bu. penebusan. Jadi gini, Bu. Bukan. Kan Bu Nainggolan bertanya kan? Iya. Silakan Bu, jawab. Maksud saya gini, aku Dimio dulu. Iya, ini ada alasannya, Bu. Dengarkan Ini ada jawabannya. alasannya, Bu. gini. Ini ada alasannya, Bu. Dengar. Astaga. Bu, itu meneruskan dari surat Matius, Bu, yang Yesus berkata bahwa akan ada nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu di tengah-tengah kalian. Oke, dan mereka menolak semua kebenaran ajaran yang dibawa oleh Yesus. Yesus mengajarkan apa sih, Bu, ketika hidup? Kan itunya. Kalau dulu pemahaman saya, Bu, ayat itu, data itu bahwa tidak akan ada lagi utusan dari Bapa selain Yesus. Dulu pemahaman saya begitu. Ketika ada utusan lain yang datang selain daripada Yesus, itu adalah sesat. Jadi pemahaman saya dulu. Karena penebusan yang dimaksud di situ adalah penebusan akan kebangkitan. Yang dimaksud di situ Ambilnya di YouTube, itu dulu. Di mana? Ah, itu. Tuh. YouTube. Mana di Tambah YouTube? akun. Apa itu? Tambah akun. Gimana maksud tambah akun? dulu ya, Bu. Ngomong sendiri Karyana ini. Dimio dulu. Nah, kalau berbahasa tentang hermeneutics atau exegesis, itu masuknya di Matius, Bu. Dari Matius dulu Ibu baca. Matius 7 terus 23 24. Itu dibaca dulu dari situ, Bu. Enggak, Itu akan semua masuk, murid, Bu. dengar dulu, semua murid Yesus, Rasul Paulus tidak pernah menyangkal tentang penebusan, itu loh. Tapi ini yang Bu. di situ dituliskan yang menyangkal penguasa yang menebus, loh. Menebus. Siapa yang menebus itu? Yesus kan. Bu, itu dimaksudkan penggenapan, Bu. Penggenapan pada saat pengajaran, Bu. Penggenapan pada saat pengajaran. Karena Akhir digenapi zaman pada tadi saat bilang pengajaran. akhir zaman akan Sebentar, Bu. ada Ini ngomongin guru-guru palsu. penyangkalan kan? Astaga. Kan ada di situ dibilang menyangkal penguasa yang menebus. Itu loh ayat 1. Ada yang bisa buka data nggak sih di sini? Saya lagi kerja sih, Ustaz Arif. Main aja. Ini tadi mau nanyain kurma. Silakan aja Ustaz Tata, masuk Ustaz Tata. Silakan Ustaz Tata. Ustaz Tata. Apa? Kalau saya langsung dialog aja. Iya. Langsung dialog yuk. Apa? Silakan. Bang Arif,
Senenggolan. Senenggolan sudah? Senenggolan Ya, sudah? ya itu cuman itu doang yang siapa yang menyangkal penebusan itu aja sih Ya, saya tahu. kalau Ya, kalau ya, jawaban saya Kalau- letterleknya dari itu, dari Matius, Bu. Karena Dari saya Matius 7, gini, Matius semua 23, Bu. enggak, Matius, Lukas, Yohanes semua mengakui yang penebus itu Yesus, Raja penebus, Bu, Raja banyak di Israel. situ orang pilihan pun tersesat, Bu. Di situ kalimatnya orang Enggak, pilihan pun tersesat. penebus penguasa. Ya, coba itu Siapa? sama Ustadz Tata itu yang bisa buka data itu. Dengar, penguasa yang menebus. Siapa penguasa itu? Berarti Tuhan dong. Siapa penguasa yang menebus dari kebenaran? Yang dititipkan firman oleh Tuhan di dunia juga Nggak ada di disebut situ penguasa, dititipkan penguasa yang menebus. Bu. Lanjut, Ustadz Tata. Tidak ada Yesus menebus dosa. Di mana datanya? Yang saya tahu puluhan data itu Yesus mengatakan bertobat kalau ingin ditebus. Ayo kita adu data. Ayo. Baca, Karena yang saya coba tahu- enggak. Kamu bilang nggak ada penebus dosa. Coba baca Iya. dulu Yohanes Gimana? 8 ayat 23 dengan 24. Ya coba baca. Berapa Yohanes berapa? Yohanes 8 ayat. Ayat 23 sampai 24. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia itu siapa dia di situ? Yesus lah Iya Yesus, terus siapa Yesus itu? yang penebus. Di mana datanya aku ini penebus di sini? Kan kalau nggak mengakui dia, berarti dia Oke, sekarang. dalam dosanya. Oke, sekarang Yesus ngaku dirinya utusan untuk Sriwil. Matius 15:24. Dia ngaku nabi. Markus 6 ayat 4. Tuhan yang benar adalah Bapa. Matius 11:25. Kamu percaya itu? Yesus itu kan Allah dan utusan. Ya, di mana datanya? Aku Allah dan utusan. Coba baca dulu Kejadian 32 ayat 28. Jangan kejadian itu tidak ada hubungannya dengan Yesus. Langsung Yesus aja lah ucapan yang Yesus. dengar. Allah yang kita sembah yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yaitu yang Iya, Allahnya Allah Yesus yang- kan? Tuhannya Yesus kan itu kan? Bukan Tuhan kita, itu Yesus. Ya salah, kata Yesus, Tuhanku Allah Bapa, Matius 11:25. Dia di langit, Matius 18:19. Aku akan Dia pergi karena- kepada Bapakku dan Bapakku. Yohanes dia karena 20 ayat 17. dia karena datang dalam rupa manusia, makanya dia bilang seperti itu. Oke, dia datang. Oke, baca dulu. Yesaya 48 ayat 12. Tidak ada hubungannya. Hubungan. Nah sekarang gini aja, kamu langsung aja pakai data bahwa aku ini adalah Allah itu sendiri. Karena Yesus di dalam puluhan data, Yesus mengatakan aku bukan Allah. Allahku di Oh, langit. kalau gitu baca dulu Mazmur 23 ayat 1. Ya silakan baca. Di mana ada Yesus di situ? Raja Daud memanggil Tuhan adalah gembalaku. Tuhan gembala. Terus. Kan? Baca dulu Betul. Yohanes 10 ayat 11. Ya Yesus kan gembala, Yesus gembalanya Iya, berarti Tuhan Yesus. tidak. Yesus bilang, Gembalanya "Akulah Tuhan, gembala- Yesus itu." Akulah gembala itu, yang baik itu. Oh, akulah gembala. Maksudnya gembala itu ada majikannya. Contohnya Yesus ini gembala. Ada majikannya. Yesus ibaratkan apa? Ditugaskan Yesus. Iya. Yesus ini ditugaskan oleh majikannya, oleh Allahnya. Ditugaskan untuk penyampai firman, Yohanes 3:34. Ayat itu nggak boleh pelintir. Raja Oke. Daud memanggil Oke, Tuhan sekarang itu. gini aja, biar Tuhan jelas. itu, Tuhan, Oke, sekarang gini aja. Tuhan Menurut itu Yesus, gembalanya. Tuhan adalah well, dulu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, sampai kelima, dia menyegarkan jiwaku semuanya. Nah, datang ayat Yesus bilang, dipertegas di perjanjian baru, mengasih tahu bahwa akulah gembala itu, akulah Tuhan itu, akulah Allah itu. Oke, saya Apa nanya lagi yang diragukan? Oke,
Kalau Tuhan kan tidak menerima wahyu, tidak menerima firman. Nah, kalau Musa, Nabi Muhammad menerima firman karena dia utusan. Nah, Yesus ini menerima firman apa enggak? Karena dia dalam bentuk manusia. Oh, berarti menerima firman dari siapa? Allah itu kan roh. Oke, dari Allah. Kalau Musa dapat firman dari siapa? Dari Allah. Nah, sama kan? Sama-sama utusan Yesus dengan Musa kan? Coba dulu baca dulu Yohanes 5. Apa kata Bukan. Yesus? Anda mengakui Musa dapat firman dari Allah. Yesus dapat firman dari Allah. Yesus berkata, Apa? aku telah dituliskan oleh Musa itu telah bercerita tentang aku. Oke, dituliskan sebagai apa dia? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Ngapain Musa menuliskan yang tidak? Nah, sekarang Musa menulis Yesus. Oke, saya turutin. Musa menulis Yesus ini. Yesus ini sebagai apa? Udah, cuman sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Cuman dua kalimat aja yang menunjukkan dia Allah itu. Udah, nggak usah kesana kemari. Di Mazmur Raja Daud memanggil Allahnya gembala. Oke, gantian Yesus ya. mengasih tahu apa Oke, yang kita dibilang gantian pakai data. Raja Daud Ayo pakai itu. data. Gini. Udah Kita pakai adu data? data ya. Oke, tunggu gantian. Kamu dulu silakan. Di mana datanya Yesus adalah Allah? Habis ini saya puluhan data bahwa Yesus bukan Allah. Silakan, gantian kita. Ayo. Macet. Nah, sekarang saya aja lah pakai data dulu. Yesus bukan Allah karena Allah lebih tinggi daripada Yesus. Yohanes 13:16. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, aku Yesus mempunyai hidup dalam diriku sendiri. Yohanes 5. Nggak usah lari ke sana kemana lagi, udah cukup satu aja, dua aja, tiga aja udah cukup. Yesus itu Allah, Allah itu roh. Oke. Yohanes Jadi 1. menurut Kristen Yesus adalah Allah. Tapi menurut Yesus bukan Allah. Nah, saya lebih percaya kepada Yesus. Karena orang Kristen di dunia ini tidak ada yang paham Bible. Sehingga saya lebih percaya ke Yesus. Banyak datanya puluhan. Yesus mengatakan dirinya bukan Allah. Gitu. Oke, silakan. Takut. Orang Kristen kalau ditantang pakai data itu sangat ketakutan mereka. Udahlah, pokoknya cukup 2 data. Itu pun datanya gak jelas. Ya Bu, tanya lagi Bu saya. Gantian. Silakan. Silakan, Kara. Ayo, sifat Allah itu apa, kayak mana rupanya? Sifat. Oke. Sifatnya Allah. Oke, saya jawab. Sifatnya Allah. Namanya Allah itu ada, wujud ada. Adanya Allah tidak ada permulaan. Jadi kalau ada Tuhan dilahirkan, ya bukan Tuhan namanya. Yang ketiga, bako. Bako itu kekal. Jadi kalau ada Tuhan mati 3 hari, bukan Tuhan namanya. Terus sifatnya Tuhan mukhalafatul hawadisi, tidak serupa dengan makhluknya. Kalau dalam Al-Quran surah ayat 11, kalau dalam Bible Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dan sifatnya Tuhan satu. Jadi kalau ada Tuhan 3, itu bukan Tuhan sudah. Dan dia kuasa kudrat. Jadi kalau ada Tuhan mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku, bukan Tuhan namanya. Masa ada Tuhan tidak tahu apa-apa? Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau dalam Islam, luar biasa. Sifatnya Allah itu dijelaskan begitu detail dalam Islam itu. Gitu. Makanya Yesus ini, yang benar. Kalau saya baca dalil, Yesus ini menurut Yesus 100% bukan Tuhan. Menurut Yesus loh ya, bukan menurut saya. Teori aja. Oke, silakan. Apa lagi? Gantian. Silakan. Karar, silakan Karar. Ya, saya mau bertanya dari Al-Araf, kalau sekarang Al-Araf lagi. Ini Al-Araf ini kamu udah puluhan kali nanya ini, Karar. Udah kan? Al-Araf 56. Berapa? Sudah 56 sudah. Iya, sudah. Udah. Oh, kok nggak rasa ya? Pasti kan membuat kerusakan di bumi itu yang kamu tanyakan ya? Oh iya, ini janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Pertanyaan saya, kapan manusia merusakkan, kapan saja Allah memperbaikinya?
Gini Karor, maksudnya saya ini menguasai Bible dan Al-Quran dengan tafsirannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kesyirikan, kemusyrikan, atau perbuatan-perbuatan maksiat. Dan maksudnya sesudah Allah memperbaikinya dengan cara mengutus rasul-rasul. Maksudnya gini loh, Allah mengutus Musa. Mereka mengenal Tuhan. Setelah Musa tidak ada, jangan dirusak ajaran. Ya, tiba-tiba mereka menyembah berhala misalnya. Sama dengan Yesus. Allah mengutus Yesus. Kata Yesus, aku ini utusan untuk Sriwil. Matius 15:24. Aku ini Nabi. Markus 6 ayat 4. Tugas saya penyampai firman. Yohanes 3:34. Aku menerima firman. Yohanes 12:50. Tuh, yang mengutus saya Allah Bapa, Yohanes 5:37. Bapa itulah Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Tiba-tiba setelah itu dirusak ajarannya. Yesus menjadi Tuhan. Nah, ini maksudnya ayat ini. Jangan kamu rusak setelah Allah memperbaiki. Sudah tahu Allah memperbaiki dengan Yesus. Yesus kamu saya utus biar mereka kenal Tuhan. Akhirnya mereka kenal Tuhan. Dirusak oleh Kristen. Yesus yang Tuhan. Nah ini jangan, gak boleh. Maksudnya gitu. Akhirnya Allah mengutus Nabi Muhammad. Diluruskan lagi. Oleh Nabi Muhammad diluruskan lagi ajaran Yesus yang sudah nyeleweng itu. Diselewengkan oleh Romawi. Teori aja itu. Gitu. Ya itu kan data ini. Saya pikir di sini karena tertulis kerusakan di bumi macam terkait dengan ekosistem. Salah, itu kemusyrikan. Ya, itu gitulah. Alam. Salah, enggak ada gitu itu. Jadi gini, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kemusyrikan. Sesudah Allah memperbaikinya dengan mengutus rasul-rasul. Rasul-rasul ini kan diutus untuk memperbaiki, terutama untuk memperkenalkan Tuhan itu Allah. Al-Anbiya ayat 25. Semua utusan yang aku utus, mereka aku perintah agar kepada umatnya supaya menyembah Allah. Makanya kata Yesus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang aku kenal. Yohanes 4:22. Siapa Yesus Tuhan yang kamu kenal? Allah Bapa. Matius 11:25. Di mana Tuhan Bapamu itu? Di langit. Matius 18:19. Berapa jumlahnya? Esa 1, Markus 12:29. Tiba-tiba oten malah Yesus yang dilantik jadi Tuhan. Tidak kenal berarti mereka ini. Gitu. Oke, silakan. Ya, kalau gitu balik, kalau begitu Arum 41 saja kalau gitu dong. Kenapa? Arum, bukan Arum yang di samping ya, Arum. Apa? Arum Saya mau 41. bertanya lagi nih. Arum 41. Ya, gantian. Nih, Gantian yuk. Abu Ajaran Isa kayaknya Yesus. mau bertanya dari tadi. ajaran Abu Isa. Yesus. Matius 22 ayat 35 sampai 37. Apa kata Gantian. Yesus? Nenggolan gantian. Kasihilah Aku dulu Tuhan nanya. Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah penggenapan hukum Taurat. Nah, itu udah lengkap. Apalagi yang disempurnakan? Oke. Yang disempurnakan apa? Udah tahu di situ kasihilah Tuhan Allahmu. Malah Kristen mentuhankan Yesus. Padahal ayatnya jelas. Kasihilah Tuhan Allahmu, kata Yesus. Kristen, kasihilah Tuhan Yesus. Loh, kok Yesus? Wong ayatnya kasihilah Tuhan Allahmu. Dan kasihilah sesama manusia. Ada dua, kayak Islam ini loh. Ya, Allah sebagai Tuhan. Ya, berarti kasih itu kalau dalam Islam, kalau dalam Bible, kasih itu takwa, melakukan perintah Allah. Namanya kasih. Nah, apa yang diluruskan di sini? Kristen. Karena Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Tiba-tiba Kristen mentuhankan Yesus. Kan tidak nyambung. Nah, gitu. Silakan. Oke, gantian ya. Gini. Udah Ustaz Ahmad, lari gini. kemana-mana. Sebentar nenggolan, gantian. Itu di surat Al-Imran itu ayat 59 itu kan dikatakan penciptaan Adam sama seperti penciptaan Isa. Ya. Oke. Sebentar, Ustaz Tata. Sebentar. Ya, berarti aku melihat ayat ini kok ada kesamaan dengan Kristen karena ya kan karena Yesus itu dikatakan Adam kedua juga, gitu, Ustaz. Oke, itu bukan penciptaan Adam, itu maksudnya gini loh ya. Jangan kalian aneh.
kalian ini manusia, lucu kalian ini. Aku menciptakan manusia tanpa ayah, lalu kalian tuhankan. Kenapa kalian tidak melihat Adam? Ya sama saja. Kalau aku menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, apa sulitnya aku menciptakan Isa tanpa ayah? Maksudnya kita ini disuruh bercermin kepada Adam gitu loh. Dalam hal apa? Kalau Allah bisa menciptakan Adam dari tanah tanpa ayah dan ibu, ya sangat mudah. Apalagi menciptakan hanya tanpa ayah. Maksudnya gitu. Inna masalah Isa indallah kama sali Adam. Maksudnya gitu itu masalah. Biar kita, kalau Kristen kan kaget. Dewa Yesus ini. Buktinya lahirnya saja tanpa ayah. Kalau Islam enggak. Tata, apa hebatnya Yesus? Enggak ada, biasa saja, sama dengan nabi-nabi yang lain. Loh kan dia tanpa ayah. Loh kan Islam udah ada contohnya. Ada tanpa ayah dan ibu Adam, tanpa ibu Hawa, tanpa ayah Isa. Dari ayah dan ibu kita semua. Walina ja'alahu ayatan linnas. Sebagai tanda Allah Maha Kuasa. Dia menciptakan manusia dengan beragam. Ada yang tanpa ayah dan ibu, Adam. Ada yang tanpa ibu, Hawa. Ada yang tanpa ayah, Isa. Ada yang dari ayah dan ibu, kita semua. Itu tujuannya. Walina ja'alahu ayatan linnas. Sebagai tanda Allah mampu. Kalau kalian enggak, cuma gara-gara tanpa ayah, dituhankan. Kan di Jakarta, di kota-kota besar banyak orang melahirkan tanpa ayah. Kenapa nggak dituhankan? Iya, penggenapannya itu 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4. Itulah penggenapan yang menyangkal penebusan. Apa ini gak nyambung? Nah, udah tergenapi sudah. Inilah nih yang dibilang Om ini guru-guru palsu, menyesatkan. Apa ngomong? Udah tergenapi sudah, pintar. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4 itu. Tergenapi sudah. Bu Karina cantik daripada panggilan. Nggak boleh, nggak terbantahkan lagi. Apa? Ayo silakan, mau nanya apa lagi? Tidak usah dialog, kalau otan itu tidak usah dialog. Bertanya aja loh udah. Iya, Ustadz, berarti kan kalau penafsiran aku Al Imran 59 ini menyiratkan kalau Isa ini bukan keturunan Adam dong. Karena kan Isa disejajarkan dengan Adam gitu loh. Sesungguhnya penciptaan Adam sama seperti penciptaan Isa. Nah, gimana Ustadz? Setuju nggak? Ya enggak, maksudnya itu gini. Sesungguhnya perumpamaan Isa, maksudnya keadaan yang aneh atau ajaib di sisi Allah adalah seperti Adam. Maksudnya apa? Seperti penciptaannya tanpa ibu dan tanpa bapak. Dan ini termasuk berbandingan hal yang aneh kan? Ya. Dengan yang lebih aneh lagi. Maksudnya gini loh. Ketika ada orang heran, ya, hebat Isa ini ya, lahir tanpa ayah. Maka dalam ayat ini kita harus berkaca kepada Adam. Enggak sih. Buktinya Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Nah, akhirnya kita biasa saja kan. Maksudnya gitu. Coba baca tafsir Jalalainnya. Ya gitu maksudnya. Bukan berarti sama gitu. Enggak. Maksud dalam hal anehnya itu loh. Kan Allah menciptakan Adam, membentuk dia bukan pakai firman, dia bentuk pakai tangannya. Kok bisa Allahnya kalian pakai apa menciptakan manusia itu? Katanya tidak serupa dengan apapun. Kan diam aja kalau nggak serupa dengan apapun. Kan tidak boleh berbicara, tidak. Pakai tangan, tidak. Terus pakai apa dia berfirman? Menciptakan manusia itu. Pakai apa dia? Sudah tak jawab pakai 2 data. Yang mengatakan Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, Al-Quran dan Bible. Dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 11. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Dalam Perjanjian Lama Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Kan sama ayatnya. Nah terus. Kan sama-sama ada ayatnya. Makanya Allah menciptakan kalau dalam Quran dan Bible pakai berfirman. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang.
Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Jadi. Nah, kayak Berarti gitu. kan ada suaranya, ada firmannya. Ya terus, memang kenapa? Kan memang Tuhan berfirman. Dengar dulu, di ulangan 5 itu dibilang Allah tidak serupa dengan manusia karena manusia itu pendusta, itu aja. Tidak ada dibilang serupa dengan kalian kan tidak serupa dengan apapun gitu loh. Terus, Allah. emangnya Tuhannya Yesus serupa dengan apa? Coba, menurut Yesus, Tuhannya Yesus seperti apa? Pakai data. Allah, Kejadian 1 ayat 26. Tuhannya Baiklah dikenalkan kita, Yesus. dengar dulu. Baiklah Kata kita Yesus menciptakan roh. manusia Kata itu Yesus roh, Tuhan serupa itu. dan segambar dengan kita. Oh, salah. Kamu Baca. salah lagi ayat itu. Oke, ini Baca. tak kasih tahu. Ayat itu bukan gitu. Ya, bukan berarti Allah serupa dengan manusia. Makanya kata Yesus, Yesus, Tuhanmu seperti apa, Yesus? Tuhan itu roh. Roh itu tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun, kata Yesus. Lalu bagaimana dengan dalil? Mari kita menciptakan manusia segambar Adam. Maksudnya Allah itu kan bisa berbicara, berfirman. Maka dia menciptakan manusia, manusia bisa ngomong. Allah ini kan melihat, maka dia menciptakan manusia melihat. Allah kan mendengar, maka dia menciptakan manusia mendengar. Tapi pendengaran, penglihatan itu karena oleh Allah diberi mulut, diberi telinga, diberi mata. Tapi kalau Allah berfirman, tidak butuh mulut. Allah maha melihat, tidak butuh mata. Begitu maksudnya. Tanya ke Bang Billy, wong saya udah dialog. Mari kita menciptakan manusia segambar. Itu bukan berarti Allah itu segambar dengan manusia, bukan gitu. Iyalah, gambaran Allah itu, gambaran manusia, gambaran Allah itu manusia itu sama seperti Allah. Kenapa? Ada roh, ada jiwa. Berarti ada titik juga Tuhan. Roh. Berarti Tuhan Jadi ada berarti titik juga. Berarti Allahnya nggak ada roh ya? Oh, enggak, saya nanya. Kalau segambar berarti punya bokong, punya pantat gitu. Allah itu gitu. Karena segambar dengan manusia. Manusia kan butuh ada semua. Allah itu beda. Allahmu tidak punya roh berarti. Nah, kamu ini gimana sih? Kalau udah sama segambar berarti sama semuanya, punya bokong semuanya. Gimana? Punya roh Allahnya ya. Allah itu Tuhan tidak punya itu roh. roh. Oh, kok roh punya roh? Kata Yesus Tuhan itu roh. Berarti Allahmu tidak ada rohnya ya? Loh, roh itu ciptaan. Lah, kok ciptaan? Dari mana dia siapa yang mencipta roh itu? Kamu Coba baca dulu baca dulu Kejadian 2:7. Enggak pernah Allah Dengan siapa menciptakan kau manusia, samakan lalu aku kan meniupkan. gitu kan? Waduh, nenggolan ini gimana sih? Maksudnya apa? Ya gini Kan kalau Ustaz, dia tanya itu Ustaz. Kejadian 2:7 apa? Kan Allah itu roh. Kejadian 2:24. Nah iya Dia udah berarti Jadi- roh punya roh gitu. Terus roh punya roh gitu. Lah, ya kan Allah itu roh. Terus roh Jadi punya roh. Allahmu tidak punya roh. Kalau Allahku sama dengan Allahnya Musa, Yesus, tidak serupa dengan apapun. Kalau Tuhan itu roh, apa bedanya dengan iblis setan? Roh jahat, roh halus gitu. Sedangkan roh ciptaan Tuhan. Ya. Makanya di dalam Zakaria 12 ayat 1, ucapan ilahi firman Tuhan tentang Seriwil, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan Siap. langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh. Ya. Yang menyertai kamu tiap hari siapa? Yang melindungi, yang melihat kamu siapa? Siapa? Ya Allah, Tuhan. Enggak ada rohnya berarti ya? Loh, Tuhan itu bukan manusia. Ya manusia hidup butuh roh. Emangnya Tuhan makhluk? Kata Musa, tidak ada kata Tuhan ya dalam perjanjian lama. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Jadi kalau Tuhan itu roh, berarti sama dengan makhluk halus itu. Makanya dalam perjanjian lama tidak ada yang seperti aku di muka bumi. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Gak ada. Terus kamu percaya tanya Musa, Kejadian 2:7 itu gimana? Coba baca dulu. Ya baca silakan, nanti tak jelasin. Nah, Serupa, setelah Allah menciptakan, membentuk manusia itu hingga dia meniupkan sebagian rohnya ke hidung manusia itu hingga manusia itu bernafas. Mantap. Sudah. Itu maksudnya roh ciptaan. Coba ini baca ya. Bahwa roh yang ditiupkan ini ciptaan.
Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Sriwil. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Itu ciptaan itu. Iya, roh manusia memang ciptakan, Ya, tapi sudah. Allah yang memberikan roh. Ya udah, terus. Iya kan berarti ada roh Allah. Loh, roh Dari Allah. sebagian, dengar dulu, sebagian kecil rohnya, sebagian kecil rohnya ditiupkan. Berarti sebagian kecil dibagi. Yang menciptakan roh. Jadi Kan Tuhan dibagi. itu, Sebagian Tuhan itu kecil, gini. Ini tak kasih sebagian tahu. kecil meniupkan rohnya, Wah, ada meniupkan sebagian rohnya ke hidung manusia itu. Berarti Jadi sebagian rohnya- kecil sedikit. Jadi Seperti rohnya kamu, Tuhan, kamu rohnya bagi Tuhan sedikit. dikasihkan No. ke manusia sedikit gitu. Iya, baca kitab Kejadian 2:7 itu baca. Baca dong, kitab Kejadian 2:7. Iya, gini Bu. Jadi Tuhan itu, manusia hidup itu diciptakan baik jasadnya atau roh diciptakan oleh Allah. Sama dengan gini, saya buat HP. HP ciptaan saya. Kan belum hidup HP ini, maka saya membuat lagi, menciptakan baterai. Dua-duanya ciptaan, dipasang hidup HP-nya. Baterai dengan HP-nya tetap ciptaanku. Nah, jasad ini Tuhan yang menciptakan. Kan mati jasad ini. Oleh Allah ditiupkan roh ciptaan. Hidup. Dua-duanya ciptaan. Mana ada sesuatu yang bukan ciptaan? Sesuatu selain Allah itu ciptaan. Nah, makhluk namanya. Sedangkan Allah pencipta, kholik. Itu. Makanya kalau Islam itu jelas semua detail itu. Kalau kalian ini bingung, tidak tahu definisi-definisi. Definisi Tuhan apa agak ngerti. Utusan apa gak tahu. Apa itu nabi gak tahu. Apa itu mujizat gak tahu. Semuanya kalian gak tahu. Akhirnya ribet. Kok paksa harus pakai roh Allahnya? Aduh, roh. Batu mana pakai roh? Wah, gimana? Udahlah, kamu bertanya aja lah, silakan. Bertanya aja. Nanya apa aja. Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible nanti aja. Iya, suamiku marah. Batu mana pakai roh katanya. Itu Allah. Apa? Apanya tidak pakai roh? Hah? Ya udah dah. Batu nggak pakai roh katanya. Oke. Batu ini bukan makhluk hidup. Ya, tidak butuh roh. Yang butuh roh itu makhluk hidup. Yang bernyawa. Oh, kamu bilang ke suamimu, ngawur suamiku ini gitu loh. Coba. Batu nggak pakai roh. Lah iyalah. Jangan paksakan Allahnya dia pakai roh, dia batu nggak pakai roh. Jadi gitu. Memang benar juga sih, karena kalian kan Allahnya nggak ada rohnya gitu loh. Penyembah roh itu kan animisme. Gimana sih? Jadi kalian ini gini deh ya. Tuhan ini maha melihat. Tidak butuh mata Tuhan. Iya kalau kita makhluk butuh mata. Tuhan hidup. Tidak butuh roh. Iya kalau manusia. Ya, tidak ada roh mati. Manusia. Tuhan bukan manusia. Ya. Apakah kalau Tuhan melihat butuh mata? Wong tidak ada yang seperti aku di muka bumi. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Gak ada. Ya, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Sama seperti Islam. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Memang Allah melihat. Saya melihat. Tapi melihatnya Allah tidak butuh fisik, tidak butuh mata gitu. Yuk. Berarti Tuhannya nggak bisa melihat kau dong. Lo kata siapa? Wong Tuhanku maha melihat. Sami basir. Allah itu maha melihat, maha mendengar. Ya, yang tidak bisa apa-apa itu Yesus. Yohanes 5:30. Aku Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, itu Yesus. Dalam dia tubuh manusianya. Ya udah, kenapa kamu Nih. Tuhan kan? Nih, Udah tahu contoh tidak bisa nih. apa-apa, kamu Dengar. Tuhan kan? Contoh nih, contoh. Gimana? Nah, Prabowo nih. Prabowo nih. Nah, terus. Dia kan udah ketik nih, diketik kata-kata nih. Dia sendiri yang ketik. Pergi dia ke luar negeri.
Nah, terus. Dia berbicara dengan rakyat manusia Indonesia kan? Dia kan karena utusan, dia kepala negara kan? Apa Dia berbicara kan? Gak nyambung. Aku membacakan Gak nyambung. apa? Aku membacakan itu Gak nyambung. pesan rakyat Indonesia. Padahal Gak dia sendiri yang mengetik Gak nyambung. pesan itu. Gak Nyambung lah, nyambung. kayak gitu Tuhan Yesus. Gak nyambungnya. Dia sendiri, Ya. dia sendiri. Yang benar itu Berbicara gini. itu, tapi yang dalam benar itu gini. Yesus ini sudah ngaku utusan Tuhan. Aku tidak bisa apa-apa. Kamu paksa dilantik jadi Tuhan. Itu yang benar. Udah tahu udah bisa apa-apa dilantik. Bahkan ajaranku lo bukan dari diriku, kata Yesus. Yohanes 7:16. Kalian nggak nyambung. Yesus kan pakai data. Allah dan utusan dia Di Allah. mana datanya? Di mana Apakah datanya? Allah tidak bisa? Apakah Datanya Allah dengar dulu? Apakah Allah itu tidak bisa jadi manusia? Bisa. Di mana datanya? Kenapa? Dia maha kuasa. Iya, datanya Baca di mana? semua. Aku ini Tuhan jadi manusia loh, di mana? Oke, ini ya ini. Yohanes 1, Yohanes 1. Gini. Sekarang gini aja, saya dah mau gini. Yesus, kata Kristen, kamu ini adalah Allah jadi manusia. Tidak, Tata, aku ini manusia, Allahku tetap di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Gak ada Yesus mengatakan aku ini Allah jadi manusia, gak ada. Kata Yesus, aku ini manusia, Allahku tetap di langit. Itu data itu. Makanya Tahta, karena aku ini bukan Allah, Allahku di langit. Makanya dalam Yohanes 20 ayat 17, apa kata Yesus? Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Mau pergi dia ke Allahnya, berarti dia bukan Allah. Dia kan, sama seperti Prabowo. Dia berbicara di luar negeri selalu. Dia bukan kepala Jos. negara. Pak Jos. Waduh, Yesus Allah katanya Jos. Iya. Naik Jos. Nih, Mazmur 23:1 itu dengan Yohanes 10:11. Apakah Yesus itu Allah bukan Dagariana? Jawab dulu, bukan Dagariana sebagai seorang Kristen. Bukan Dagariana. Lah, kalau coba dulu Bukan Mazmur 21, Mazmur 23:1 itu apa? Aku mau nemenin Aram. Nah, sama Yohanes 10:11 itu. Coba jawab dulu. Ya baca saja, nanti saya tanggapin, ayo. Udah Ini ada kan, pendeta Richard ini. Ada pendeta Richard. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aduh, diulang. Dia Oh, kok malah membantu lagu rohani aku. sih, gimana sih? Nah, Tuhan Coba, kembali. selamat sore Pak Pendeta Richard. Selamat sore Pak, Yohanes selamat 10:11. sore. Izin Apa saya kata Yesus? Terima Akulah kasih sudah gembala yang baik itu. gabung Terus ini. Iya, gantian Bu Nenggolan, gantian Bu Es. Silakan Pak Pendeta Richard, silakan. udah, Ya, aku mau ini tadi, aku mau nanya itu doang. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4 itu untuk siapa yang menyangkal penebusan, itu aja. Berarti apakah Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, Pendeta Richard? Gimana? Kata Bu Nenggolan, iya katanya. Firman ya. Allah itu bisa dengan pikiran Allah itu sendiri? Ya gantian Bu Es Iya, aku mau Nenggolan. tanya. Gantian. Kamu yang bertanya, yang bertanya itu aja, cuman itu doang. Apakah Gantian ini pikiran ada Pak Allah? Richard ini. Cuman itu aja. Silakan Pak Richard. Jadi saya Ada mau tandingannya Pak di menjelaskan bawah. Ya silakan. berdasarkan Alkitab aja ya. Ini sesuai dengan pengajaran ya iman bahwasanya Yesus itu dikenal dalam 4 hal, dikenalkan dalam 4 hal di dalam Alkitab. Yesus adalah anak manusia, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah hamba atau utusan atau nabi, Yesus adalah raja di atas segala raja, mempelai pria surga. Itu dikenalkan dalam Alkitab. Itulah tentang Yesus ya. Jadi Ya berarti Yesus bukan Allah, berarti- Pak Richard. ya, Yesus bukan Allah, tapi anak ya. Yesus itu Begini, bukan Bapak itu kalau- sendiri. jadi saya mau jelaskan dulu kenapa dia disebut anak manusia, kenapa dia disebut anak Allah. Dia disebut anak manusia ya karena memang dia lahir dari manusia.
Tetapi Yesus anak Allah karena dia memang dikandung dari Roh Kudus. Yesus adalah mengatakan, aku adalah utusan. Memang benar, dalam Alkitab dia utusan. Tetapi dia sebagai raja di atas segala raja juga diceritakan dalam Alkitab sebagai mempelai pria surga, sebagai Tuhan semesta alam, aku yang awal dan yang akhir. Itu mungkin penjelasannya, Pak. Ya berarti Allah lah yang awal dan yang akhir. Emang siapa yang Iya, bisa? makanya. Gantian, Jadi ini Ustaz Yesus itu Tahta mau membantah. Gantian lah Nanggolan. Oke, udah ya. Silakan Ustaz. Oke, udah. Jadi kita gantian. Jadi gini ya, kita ini harus tahu bisa membedakan apa itu Tuhan, apa itu utusan. Kalau Tuhan itu wujud tertinggi disembah pencipta. Maka kalau dalam Islam, apa ini? Aduh Bu Karina, siapa ini? Jadi gini Yesus ya. itu utusan sekaligus Allah. Iya, kita gantian. Ya, biar enak. Biar tak ajarin kalian Injil yang benar, Bible yang benar. Ya, gitu. Bang Aram senyum-senyum. Ingat masa lalu dulu ketika debat. Itu Jadi, buat siapa? tenang dulu gantian kita ya. Tenang aja. Apa Anda dulu saya Gantian loh dari tadi Anda sudah ngomong. Sekarang gantian Islam. Ustaz Tahta silakan Ustaz Tahta. Di-mute dulu. Pihak Kristen di-mute. Silakan Ustaz Tahta. Jadi gini, Tuhan itu kan wujud tertinggi disembah pencipta. Kalau dalam Islam sudah final, wujud tertinggi ya Allah, wa huwal aliyul azim. Kalau menurut Yesus wujud tertinggi ya Allah. Yohanes 13 ayat 16, Bapa lebih tinggi kan daripada aku. Yang kedua disembah, Islam udah final, An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan dengan apapun. Ya, jadi yang disembah Allah. Menurut Yesus sama, Yesus menyembah Allah. Yohanes 4:22. Yang terlahir pencipta, Allah pencipta. Masuk sudah. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Nah, jadi Yesus ini gak cocok kalau jadi Tuhan, gak bisa. Karena kata Yesus wujud tertinggi Allah. Dan Yesus tidak disembah. Justru Yesus menyembah Allah. Yohanes 4:22. Maka Yesus ini yang cocok adalah utusan. Apa itu utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Apa itu utusan? Melakukan perintah Bapa. Yohanes 14 ayat 31. Apa itu utusan? Melakukan kehendak yang mengutus. Yohanes 16:38. Makanya Yesus menerima firman. Yohanes 12:50. Tugas Yesus penyampai firman. Yohanes 3:34. Yesus mendengar firman. Yohanes 15:15. Apa yang dia dengar disampaikan kepada seriwil. Yohanes 17:8. Yesus Nabi, Markus 6 ayat 4. Nah ini yang cocok. Jadi tidak bisa Yesus dituhankan itu sama sekali melenceng, 100% melenceng, tidak bisa. Menurut Yesus. Gitu. Silakan. Bang Arom kalau mau ngomong aja. Saya senangnya menjawab tentang Islam. Kalau dialog, Bang Arom Lagi di kantor musik kok. Oke. Baiklah, tadi kan saya bilang berdasarkan Alkitab. Saya mau menjelaskan hanya dalam konteks Alkitab. Saya tidak paham pengajaran yang lain. Saya menjelaskan sesuai dengan Alkitab. Alkitab itu mengenalkan 4 hal tentang Yesus itu. Alkitab dengan jujur sudah mengatakan Yesus itu utusan. Yesus itu manusia. Anak manusia. Yesus itu anak Allah. Dan Yesus itu raja di atas segala raja, mempelai pria surga. Itu semua dalam Alkitab. Berarti Yesus. Jadi saya kalau dikatakan, Anda tadi mengatakan dia nggak bisa 100%, nggak bisa jadi Tuhan, ini saya berbicara sesuai dengan Alkitab saja. Ya kalau saya memaksakan juga teman-teman harus menerima Yesus sebagai Tuhan, ya saya nggak bisa maksa. Tetapi saya hanya menyampaikan dalam Alkitab, Yesus itu disebut dalam 4 hal itu. Tapi Apakah ada yang salah? Tuhan ya?
Tapi Ya. tidak disebut sebagai Tuhan ya. Apa dikatakan? Kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. Perkataanmu itu benar. Memang aku Tuhan dan Guru. Silakan Tan. Ah, aku adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Dia itu hakim yang adil. Aku memberikan upah kepada setiap manusia sesuai dengan perbuatannya. Berarti dia hakim. Hakim yang adil. Jadi itu disesuai dengan Alkitab, bukan kata saya, bukan pemikiran saya. Jadi kalau ada yang menafsir yang lain, ya silakan monggo. Tapi itu pernyataan jelas dalam Alkitab. Dia utusan. Bapa lebih besar dari aku, memang benar. Tetapi dia anak manusia, memang benar. Dia lahir dari manusia, tetapi dikandung dari Roh Kudus. Dia anak Allah. Itu ada tertulis semua dalam Alkitab. Saya hanya menyampaikan bahwa Alkitab menuliskan Yesus itu dalam 4 hal. Itu aja, Pak. Ya. Lanjut ya, Bang Arok. Kami Bang Arom. Kami Oke, kalau bawa Yohanes 13:13 Pak, baca bahasa aslinya Pak. Bukan kau menyebut aku guru dan Tuhan, tapi Rabam wa Maram. Kau menyebut aku junjungan, guru dan junjungan, bukan Tuhan Pak. Beda Pak. ada musik Bang Arom. Pak, Bang Arom ada musik. Lanjut Ustaz Tata. Nanti kena copyright. Iya, kalau Yesus anak Allah ya wajar, wong dia nabi kok. Karena anak Allah itu maksudnya manusia pilihan. Kayak Sriwil dulu kan disebut kaum pilihan, maka disebut anak Allah. Keluaran 4:22. Atau Salomo disebut anakku kata Tuhan. 2 Samuel 7 ayat 8. Ya. Atau orang bawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Dan orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Jadi tidak masalah Yesus dikatakan anak Allah. Wong anak Allah itu banyak kok. Orang bawa damai, dibimbing Roh Allah. Orang Sriwil, Salomo itu disebut anak Allah, tidak masalah. Silakan Bang Richard. Datang Bang Richard. Ya, jadi Yesus anak Allah, Bapak bisa berterima, Pak. Iya, dalam artian dia seorang nabi. Kan anak Allah itu banyak kalau dalam Bible, bukan hanya Yesus. Orang Sriwil disebut anak Allah. Ya, tapi Bapak yang mengatakan ya, tapi kan Allah itu memang beranak atau punya anak. Bapak nanti juga Sebutan, itu sebutan untuk manusia pilihan. Bukan Jadi anak makanya Allah. saya bilang. Jadi gini, saya anak Tuhan, saya anak Allah, memang benar. Itu tadi kan Alkitab jujur menyampaikan, dia anak Allah, dia anak manusia, dia utusan. Tetapi di dalam Alkitab juga mengatakan dia sebagai raja di atas segala raja. Artinya apa? Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di sorga. Oke. Aku adalah Alfa. Jadi itulah kuasanya kan. Oke. Jadi dia sebagai mempelai pria surga. Oke, kuasanya Yesus ini Ya. beda dengan ayat yang lain. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu gimana dengan ayat yang lain? Iya, makanya dalam 4 hal itu Yesus disampaikan kan. Nah, sekarang kalau hanya Bapak mau, ya kalau saya harus menerima keempat hal itu. Tapi kalau teman-teman atau siapapun nggak menerima dalam 4 hal itu, hanya sampai kepada utusan, ya monggo, nggak apa-apa. Iya, karena kalau saya kalau Islam ini gini, Bang. Anda mau menilai Yesus seperti apapun, tapi ajaran intinya kalau ingin masuk surga mengakui Yesus sebagai utusan doang. Nggak ada, inilah hidup yang kekal, mereka yang percaya kepadaku sebagai raja di atas raja, sebagai anak, sebagai ini, nggak ada. Kata Yesus,
Kalau ingin masuk surga, cukup imani aku sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Tidak ada data satu pun gak ada. Kalau kamu ingin masuk surga, Tuhankanlah aku. Ada itu. Ya. Oke, silakan.